Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam Bina Iman GKI Klase Solo. Pada pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk hari ini, hari yang baru bagi kami. Allah telah menolong kami, menuntun kami sehingga kami boleh memasukinya dengan penuh sukacita. Berkati agar hari ini kami boleh mendengar firman-Mu dengan baik. Mohon pertolongan Roh Kudus untuk menolong kami Tuhan, sehingga kami boleh memahami firman-Mu dengan baik dan benar. Dan firman itu menjadi kekuatan iman bagi kami untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, pagi hari ini bacaan diambil dari Matius 24 ayat 1 sampai 14. Saya akan bacakan demikian. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar, merenungkan dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, bacaan ini mengingatkan kita akan hari Tuhan, hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apakah kita sudah siap untuk menyambut hari Tuhan tersebut? Tuhan Yesus mengatakan pada saat berada di Yerusalem, memandang Yerusalem dari atas bukit, dia mengatakan, "Sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Bangunan Yerusalem, bait suci yang demikian indah, yang dibangun sedemikian megah, pada akhirnya akan hancur, akan runtuh. Pada saatnya nanti murid-murid juga akan mengalami siksaan. Saudara, hari Tuhan, kedatangan Kristus yang kedua datang seperti pencuri. Sebelum itu akan ada penganiayaan, ada ancaman-ancaman perang, dan itu adalah baru awalnya. Maka orang akan murtad, tidak lagi percaya kepada Allah, bahkan orang saling membunuh. Orang Kristen juga akan diburu-buru dan mereka dibenci, disiksa, bahkan dibunuh. Penderitaan yang begitu luar biasa. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu adalah sebuah nubuatan, dan itu terjadi. Pada tahun 70, maka Titus, jenderal dari Romawi, datang dan menghancurkan kota Yerusalem. Dan penderitaan bagi orang-orang Yerusalem sungguh luar biasa. Bahkan Yosefus menulis, kondisinya begitu mengerikan. Yosefus, seorang sejarawan pada abad pertama, dia mengatakan ada 97.000 budak yang pada saat itu diambil dari Yerusalem, dari kota Yuda itu. Dan ada 1,1 juta orang tewas. Itu satu hal yang sungguh mengerikan. Dan itu baru pada saat itu, pada saat Kristus
naik ke surga, dan beberapa waktu setelah itu. Tapi Tuhan mengatakan bahwa akan ada saatnya, pada saat hari Tuhan, pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali, maka penganiayaan itu juga akan terjadi, bahkan sampai saat ini. Tapi Tuhan mengatakan, jangan gelisah hatimu sebab semua harus terjadi. Tuhan mengatakan walaupun kondisi penderitaan, walaupun kita harus menghadapi siksaan, walaupun kita menghadapi tantangan yang demikian berat di dunia ini, banyak orang akan membenci kita, tetapi Tuhan mengatakan jangan gelisah hatimu. Karena itulah hal yang normal terjadi. Sehingga kita tidak perlu gumunan, tidak perlu kagetan. Kalau ada sesuatu yang terjadi di dunia ini, banyak orang Kristen yang didiskriminasi, banyak orang Kristen yang disiksa, bahkan dianggap sebagai orang yang kafir dan sebagainya. Itu adalah hal yang normal untuk Tuhan Yesus. Dan itu harus terjadi. Dan akan banyak penyesat, nabi-nabi palsu, bahkan mereka mengaku sebagai Mesias, sebagai penyelamat. Tetapi itu menyesatkan. Karena pada akhirnya hanya orang yang bertahan sampai pada kesudahannya yang akan selamat. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang beriman memegang firman Tuhan, tetap hidup dalam kebenaran Kristus. Mereka yang tetap memelihara firman itu di dalam kehidupannya, memegang janji Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan hidupnya, bertobat, dan mengakui segala dosa kita, dan hidup kita diubahkan, hidup kita serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan yang bertahta atas hidup kita. Maka orang yang bertahan akan hidup untuk selamanya. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya, dia akan diberikan hak sebagai anak-anak Allah. Mereka akan memiliki keselamatan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap bertahan di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita siap menghadapi dunia ini, menjalani hari ini dengan penuh rasa syukur, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kita tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Ia ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus akan memimpin hidup kita karena Ia ada dalam hati setiap orang yang percaya kepadanya. Tetap bertahan, maju selalu bersyukur, dan terus beritakan kasih Tuhan bagi semua orang. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan untuk firman-Mu. Engkau telah mengingatkan kami untuk tetap bertahan sampai akhir, memiliki iman di dalam Yesus Kristus, dan kami mempertahankannya dengan baik hingga Engkau memanggil kami, atau hingga pada saat Kristus datang untuk yang kedua kali. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami tidak kaget dengan kondisi yang ada di dunia ini. Kalaupun ada penderitaan bagi orang yang percaya kepadamu, itu adalah hal yang biasa, dan Engkau telah mengatakannya. Dan saat ini Tuhan, biarlah Engkau menguatkan kami untuk menjalani kehidupan ini dengan terus bersyukur kepadamu Tuhan. Dan mohon pertolongan Roh Kudus untuk memberi kekuatan kepada kami, menuntun hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dan kami serahkan hidup kami saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.